Dingin nggak AC-nya? Dingin deh. Bismillah, langsung bisa. Tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna 'ilma wa fiqha wa 'amala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan inayahnya Allah mudahkan kita untuk berkumpul bermajlis bersama di salah satu rumah-rumah Allah. Dan alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat umur yang panjang, dan kita berada di bulan Februari tanggal 6 atau bertepatan dengan 18 bulan Sya'ban, sehingga keberadaan kita sudah mendekati dengan bulan suci Ramadan. Tinggal ayyama ma'dudat, tinggal beberapa hari saja, dan tidaklah hitungan-hitungan hari illa kalamhil basar, melainkan seperti sekejap mata. Maka insyaallah ta'ala kurang lebih 12 hari
12 hari kita akan masuk pada bulan perlombaan, kita akan masuk pada bulan Al-Quran, yaitu Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'banina wa barikna Ramadan. Semoga memberkahi kita pada bulan Sya'ban yang masih tersisa, dan Allah sampaikan kita dengan bulan suci Ramadan. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita dari surat An-Nisa. Kita sampai terakhir pada ayat ke-48 ya, tentang dosa syirik. Setelah Allah menyebutkan tentang sebab-sebab yang menjadikan ahli kitab, khususnya orang Yahudi, lebih memilih kesesatan daripada petunjuk, setelahnya Allah juga menyebutkan tentang hukuman bagi mereka, dan juga menyebutkan tentang dosa besar yang paling besar yang mereka ahli kitab juga terjatuh di dalamnya. Itulah dosa syirik. Setelahnya Allah menyebutkan tentang ayat yang Allah pun terheran-heran dari anggapan ahli kitab Yahudi khususnya. Mereka memiliki anggapan di mana anggapan mereka adalah anggapan yang tidak dibenarkan, dan itu adalah merupakan sebuah kedustaan, dan dusta bertingkat-tingkat. Ada tingkatan dusta yang paling besar, itulah kedustaan ketika dia berdusta mengatasnamakan dengan nama Allah. Ada seseorang yang dusta, ya dusta saja, tidak mengatasnamakan orang lain maupun Allah. Namun ada dusta yang dusta menggunakan nama Allah, menisbatkannya kepada Allah, padahal dia berbuat dusta dengan sendirinya. Taib, kita akan terjemahkan di ayat 49. Dan sepertinya kosakatanya sudah kosakata yang tidak asing bagi kita ya. Taib. Alam tara. Alam tara artinya, tidakkah engkau perhatikan? A, apakah? Lam, tidak, bukan, belum. Alam, apakah tidak, apakah belum, apakah bukan. Atau kita bisa lebih singkatkan, tidakkah, belumkah, bukankah. Taro, engkau perhatikan, engkau lihat. Maka alam taro, tidakkah engkau perhatikan. Ilal ladina, pada orang-orang yang yuzakkuna, mereka menganggap suci atau menganggap dirinya bersih, paling bersih. Anfusahum, diri-diri mereka. Sekali lagi, alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum, tidakkah engkau memperhatikan pada orang-orang yang menganggap dirinya suci? Siapa maksudnya? Yahudi. Konteks yang sedang dibicarakan adalah orang-orang Yahudi. Bal, bahkan atau akan tetapi, Allahu yuzakki, Allah yuzakki, mensucikan.
Tadi yuzakkuna menganggap suci karena orang Yahudinya. Man yasha, siapa yang dia kehendaki. Wala, dan tidaklah yudlamuna, mereka dizalimi, dirugikan, dikurangi. Zalim itu apa? Merugikan, mendolimi, mengurangi, dianiaya. Wala yudlamuna, dan mereka tidak dizalimi. Fatila, sedikit, qalil. Fatil, lafadz fatil adalah lafadz yang biasanya digunakan untuk kulit yang ada pada kurma. Jadi kita coba lihat ya. Jadi kalau kita makan kurma, insya Allah semuanya udah pada pernah makan kurma Pak ya? Apalagi kalau kita masuk bulan Ramadan, maka di antara sunnahnya yaitu berbuka dan sahur dengan kurma. Lebih sunnahnya lagi kurma yang mudah. Kalau tidak ada yang mudah, yang penting kurma. Terlihat? Ya. Ini biji kurma. Ada qitmir, ada fatil, ada nakir. Qitmir, kalau kita makan kurma itu kan di bijinya ada kulitnya. Itu apa? Qitmir. Jadi ini kalau ada kurma kita bisa contohin langsung. Karena nggak ada kurmanya di meja, ya sudah kita pakai gambar saja dah. Jadi apa? Qitmir itu kulitnya secara utuh. Kemudian pada kulitnya itu kan kurma ada celahnya. Nah, biasanya di celah itu ada serabut kecil yang panjang, namanya fatil. Kemudian di bawahnya fatil ada nakir. Biasanya apa? Kurma ada titiknya di tengah itu. Nah, itu apa? Namanya nakir. Jadi kalau kulitnya pembungkusnya utuh, qitmir. Kalau yang agak kayak serabut di tengah celah itu adalah fatil. Adapun titik kecil pada bijinya namanya nakir. Ya. Taib. Jelas? Jelas ya. PR-nya habis ini cari kurma. PR-nya habis ini cari kurma, dipastikan benar tidak. Ya. Jadi jangan pakai gambar di Google lagi. Langsung membuktikan habis ini apa? Cari kurma. Baik, kembali kepada ayat wala yudlamuna fatila, dan mereka tidak akan dizalimi, dianiaya, dikurangi fatilan sedikit pun. Baik, sempurna. Alam taro, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mereka menganggap dirinya suci, akan tetapi atau bahkan lanjut Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak akan dizalimi, dikurangi sedikit pun. Lanjut, undur, lihatlah,
Kaifa, bagaimana? Yaftaruna, sudah ya, mereka mengada-ngada, membuat-buat. Al-kadhiba, kedustaan. Jadi asalnya yaftaruna al-kadhiba, didahulukan ala Allah, menunjukkan benar-benar ketika dusta itu menggunakan nama Allah, mendahulukan keterangan atau objek, memberikan makna penguat atau penegas. Yaftaruna al-kadhiba ala Allah, mereka mengada-ngada al-kadhiba ala Allah, atas Allah. Maksudnya berbohong, dan berbohongnya menggunakan atas nama. Kan bohong itu ada dua, bisa bohong sendiri atau bisa bohong sebetulnya yang berbohong dia sendiri tapi mengatasnamakan orang lain. Atas nama masyarakat, padahal masyarakat nggak tahu, dia sendiri yang berbohong. Lebih-lebih mengatasnamakan Allah. Taib wa dan kafa, cukuplah. Kafa menggunakan bi, jadi bi-nya tidak perlu diterjemahkan. Wa kafa pasti pakai bi. Wa kafa bihi, cukuplah ia. Hi kembali ke mana? Wa kafa bihi, dan cukuplah ia. Hi kembali ke mana? Mengada-ngada kedustaan atas nama Allah. Wa kafa bihi, dan cukuplah ia, yaitu mengada-ngada kedustaan atas nama Allah, isman, dosa, mubinan, yang nyata, sempurna. Undur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Perhatikanlah, lihatlah bagaimana mereka mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah, dan cukuplah ia dosa yang terang. Lanjut satu lagi, alam taro, sama kayak di atas. Tidakkah engkau perhatikan ilal ladina, pada orang-orang yang utu, mereka diberi nasiban, sebagian, minal kitab, dari kitab. Siapa maksudnya? Yahudi. Konteks kita sekarang pada Yahudi. Diberikan kitab, yu'minuna bil jibti, mereka beriman dengan jibt, wat taghut, dan taghut. Diberi kitab, seharusnya beriman kepada kitab, beriman kepada nabinya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman dengan qada, takdir baik dan buruk. Namun ternyata justru beriman kepada jibt wat taghut. Apa itu jibt? Setiap kullu syai'in la fa'idata fi dini. Nanti dalam tafsir disebutkan segala sesuatu yang tidak berfaedah dalam agama, atau kullu batilin fid din, setiap yang batil dalam agama.
Lawannya batil, hak. Wat taghut, taghut, yaitu segala sesuatu yang melampaui batas, yang diikuti, yang diibadahi dan ditaati. Dari ke al-jib kebatilannya, at-taghut sesembahannya. Jadi seharusnya dikasih kitab beriman kepada yang rukun-rukun iman, justru dikasih kitab malah beriman kepada jibt wa taghut. Wa yaquluna, mereka berkata, siapa? Yahudi. Lilladina, mereka berkata kepada orang-orang yang kafir. Mereka pertama siapa? Yahudi. Kepada orang-orang yang kafir siapa? Yang berkata Yahudi. Kepada orang-orang kafir siapa? Musyrik. Musyrik Mekah. Jadi kalau Yahudi Nasrani kafir tidak? Kafir. Namun mereka dinamakan dengan ahli kitab. Musyrik kafir, kafir. Namun mereka dinamakan musyrik, bukan ahli kitab. Jadi kafir itu ada 3. 1, ahli kitab, Yahudinya dan Nasraninya. 1 Yahudi, 2 Nasrani. Kafir yang ketiga musyrik. Jadi kafir meliputi Yahudinya, Nasraninya yang tidak beriman tentunya. Yang ketiga musyrik. Namun ketiga-tiganya disebut kafir. Namun 1 dan 2 disebut ahli kitab. Yang ketiga baru disebut musyrik. Jadi ketiga-tiganya disebut kafir. Tapi 1 dan 2 dinamakan ahli kitab, yang ketiga dinamakan musyrik. Di antara dalilnya ayat ini. Di antara dalil lain surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Yang disebut kafir siapa? Ahli kitab, Yahudi Nasrani, dan orang-orang musyrik. Sehingga jika disebut kafir maka mencakup 3, ahli kitab, Yahudi Nasraninya yang tidak beriman, yang ketiga adalah musyrik. Meskipun ahli kitab terjatuh tidak dalam kesyirikan. Kan tadi juga disebut kafir meliputi 3, Yahudi Nasrani yang nggak beriman, kemudian musyrik. Pertanyaan yang berikutnya adalah, ahlu kitab terjatuh tidak dalam kesyirikan? Ahlu kitab Yahudi Nasrani, mereka terjatuh gak dalam kesyirikan? Terjatuh. Mereka mengatakan Uzair anaknya Tuhan, Al-Masih anaknya Tuhan, terjatuh. Dan juga di ayat ini, yu'minuna bil jibti wat taghut. Musyrik tidak? Musyrik. Mereka beriman dengan jibt dan taghut. Musyrik. Namun tetap mereka dinamakan ahli kitab. Kenapa? Berdasarkan status awal. Status awalnya ahli kitab. Baik. Mana tadi? Wa yaquluna, dan mereka berkata, siapa?
Yahudi, lilladina kafaru, kepada orang-orang yang kafir. Siapa? Musyrik. Si orang Yahudinya itu berbicara kepada orang musyrik Mekah atau musyrik pada umumnya. Haula, mereka itu siapa? Yahudi. Jadi orang Yahudinya yang bilang kepada orang-orang musyrik, haula, mereka itu, kami maksudnya, ahda lebih mendapat petunjuk, minal ladina amanu, daripada orang-orang beriman, sabilan, jalannya, atau jalannya orang-orang mereka itu lebih benar daripada orang-orang beriman. Orang Yahudi mengatakan mereka itu, maksudnya kami, orang-orang Yahudi, lebih benar jalannya, lebih benar petunjuk jalannya daripada orang-orang beriman. Siapa yang mengeklaim Yahudi? Ya, boleh tidak membuat anggapan klaim? Ya boleh-boleh aja. Tapi apa? Harus dibuktikan dengan data. Ada seseorang mengatakan ini semua tanah di Duta Indah milik saya. Boleh gak dia klaim? Ya, silahkan. Yang penting datangkan sertifikatnya. Semua orang bisa mengeklaim, namun harus mendatangkan bukti. Karena tidak semua yang mengeklaim itu dibenarkan. Karena setiap orang yang mengklaim dibenarkan pernyataannya, akan terjadi kerusakan, permusuhan di antara manusia. Makanya apa? Dalam syariat Islam, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Seseorang itu harus mendatangkan bukti. Baik. Khalas ya. Kita ambil tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk pada tafsirnya, yaitu pada makna al-jibt wa taghut. Apa itu al-jibt? Al-jibt lafdun yusta'malu fi kulli batil. Lafaz yang digunakan untuk setiap yang batil. Setiap yang batil dinamakan jibt. Wa min dalika, dan juga hal itu termasuk kullu ma'budin sinallah jalla ismu, setiap yang diibadai selain Allah. Min suratin, baik berupa foto, gambar, au syaitanin, atau syaitan. Wa yutlaqu aidan, dan juga disematkan ala sahir, pada si penyihir, wal kahin, dukun, syaitan, setan, wal kafir al mu'anid, orang kafir yang membangkang. Adapun taghut, kullu di tughyanin 'ala Allah, segala sesuatu yang melampaui batas dari Allah. Fa kullu ma'budin, setiap yang diibadai daripada selain Allah, atau yang ditaati atau yang diikuti. Atau ya, kesimpulannya al-jibt, setiap yang batil dalam agama. At-taghut, setiap yang melampaui batas, yang diibadahi, yang ditaati maupun yang diikuti. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum, tidakkah engkau perhatikan
pada orang-orang yang mereka menganggap dirinya paling suci. Siapa? Yahudi. Dan tentunya di antara celaan Allah kepada orang Yahudi tentang sifat-sifat yang ada pada mereka. Di samping perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah, juga sifat-sifatnya pun sifat yang mendatangkan murkanya Allah. Maka disebutkan sifat-sifat orang Yahudi agar orang-orang beriman menjauhi sifat-sifat tersebut. Munasabatul ayat lima qablaha, korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Lamma haddadallahu subhanahu wa ta'ala al-yahud biqaulihi, ketika Allah memberikan ancaman kepada orang-orang Yahudi dengan firman-Nya. Apa ancaman Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika dia disekutukan. Atau terjemahan bebasnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Karena memang orang Yahudi terjatuh dalam kesyirikan. Fa'inda hada, maka pada ayat ini qalu, mereka berkata, lasna minal musyrikin, kami bukan termasuk orang musyrik. Mereka menyangkal firman Allah. Allah mengatakan hati-hati dari dosa syirik. Karena dosa yang tidak akan Allah ampuni selamanya adalah dosa syirik. Mereka membuat sangkalan, lasna minal musyrikin, kami ini bukan termasuk orang musyrik. Bal khawasullah, bal nahnu khawasullah, justru kami adalah orang-orang pilihannya Allah. Mereka terjatuh dalam kesyirikan, melakukan dosa besar yang paling besar, yaitu syirik. Namun mereka menganggap dirinya paling suci. Mereka adalah orang-orang yang Allah pilih menjadi kekasihnya. Kama haqallah, sebagaimana Allah menceritakan tentang mereka. Apa klaim orang Yahudi terhadap diri mereka sendiri atas seluruh manusia? Ya, orang Yahudi itu punya klaim atas dirinya dari seluruh manusia. Qalu, mereka berkata dalam surat Al-Maidah ayat 18, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami bangsa Yahudi adalah anak-anaknya Tuhan dan kekasihnya. Kami ini bukan lagi anaknya Nabi, anaknya Tuhan dan kekasihnya. Yang lainnya tidak. Sejak kapan Allah menjadikan adanya nasab pada dirinya? Sejak kapan Allah itu pernah menjadikan antara dirinya ada nasab? Tidak ada. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan mereka juga mengatakan ahibba'uh, habib, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Lagi-lagi ini adalah pernyataan, namun tidak ada bukti. Pernyataan. Wa haka anhum, dan mereka, dan Allah juga menceritakan tentang mereka, annahum qalu, mereka juga mengatakan. Kalau tadi kan status kami ini adalah anaknya Tuhan, nasabnya nasab ketuhanan dan kekasih Allah. Tidak hanya itu, mereka juga mengatakan qalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Al-Baqarah 80.
api neraka tidak akan menyentuh kami atau kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Seandainya kita harus masuk neraka, itu masuk nerakanya sebentar. Atau dalam yang mereka katakan, umur neraka itu hanya 7.000 tahun. Umur neraka hanya 7.000 tahun. Dan setiap 1.000 tahunnya itu hanya 1 hari. Dan 1 harinya itu hanya beberapa waktu saat saja bagi kami, orang-orang Yahudi. Ini klaim semata. Jadi seandainya orang Yahudi masuk neraka karena kezaliman mereka, perbuatan dosa mereka, masuk nerakanya sebentar. Jadi mereka itu orang yang paling berani berbuat dosa, tapi kalau sudah berbuat dosa ketangkap, mereka mengatakan paling bentar. Andai kata mereka berbuat dosa masuk penjara, paling bentar. Berapa? Korupsinya 10 T, masuk penjaranya 6 bulan. Itu pun masih dipotong remisi, jadi 3 bulan. Jadi bentar, untung banyak Pak. Ini karakter orang Yahudi. Mereka yang melakukan dosa besar, namun mereka merasa paling aman. Orang yang bertakwa, orang mukmin yang sesungguhnya itu takut dari dosa atau aman? Justru takut. Justru yang nggak takut itulah yang menunjukkan tidak ada keimanan. Para sahabat mereka takut dari sifat kemunafikan atau merasa aman? Justru para sahabat itu jika disebut sifat-sifat kemunafikan, mereka paling gemetaran, paling takut. Sebaliknya orang munafik, justru mereka jika disebutkan sifat-sifat kemunafikan, mereka paling aman. Sebagaimana riwayat Ibnu Abi Malikah, seorang tabi'ut tabi'in, mereka mengatakan, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ketika hidup itu masih menjumpai ada 30 sahabat. Ketika aku menjumpai mereka 30 orang sahabat yang aku masih dapati dalam hidupku, semuanya takut kemunafikan. Tidak ada seorang pun yang dari mereka mengatakan imanku seperti kayak Jibril dan Mikail. Justru orang beriman yang sesungguhnya mereka itu takut dari dosanya, takut dari sifat kemunafikannya. Dan orang yang tidak takut dari dosanya, tidak takut dari sifat-sifat kemunafikan, justru itulah menunjukkan lemahnya iman pada dirinya atau bahkan tidak ada. Namun orang-orang Yahudi, mereka orang yang zalim, orang yang berbuat dosa-dosa besar tapi merasa paling aman. Tidak hanya itu, wahaka aidan, dan Allah juga menceritakan tentang mereka. Mereka mengatakan lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Al-Baqarah 111. Tidak akan masuk surga kecuali siapa yang dia Yahudi atau Nasrani. Jadi yang akan masuk surga hanya Yahudi atau Nasrani. Yang lainnya kayak kata anak muda, dunia ini milik kita, yang lainnya neraka. Wa ba'duhum kanu yaqulun, dan sebagian mereka dulunya mengatakan, inna aba'ana kanu anbiya'a fayasfa'una lana. Sesungguhnya bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami, mbah-mbah kami
dulunya adalah para nabi-nabi. Pasti kami dapat syafaat. Tuh. Jadi mbah-mbah kami, nenek-nenek moyang kami itu adalah nabi-nabi. Jadi kami anaknya aman. Syafaat-syafaat. Ini karakter orang Yahudi. Apakah jika orang tuanya nabi, anaknya tidak beriman dapat syafaat? Enggak. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Nuh ketika Kan'an dan istrinya tidak mau naik kapal dan tetap dalam kekufuran. Allah mengatakan innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu. Jadi bersembunyi atau bertameng di bawah nama aba, nenek moyang, mbah-mbah dan orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Man batta'a bi'amalu lam yusri' bihi nasabuh." Siapapun orang yang lambat amalnya itu tidak akan bisa mengantarkan pada derajat orang tuanya kalau enggak disusul dengan iman. Jadi kalau tidak punya keimanan, maka tidak ada gunanya dari sebuah nasab. Maka yang suka menisbatkan hanya bangga dengan kebesaran nama orang tua, namun tidak mendatangkan kebaikan itu, seperti karakter orang Yahudi. Wabil jumlah, dan hasilnya, fal qaum kanu qad balagu fi tazkiyati anfusihim. Mereka orang-orang Yahudi, kaum tersebut berlebihan dalam mentazkiyah diri mereka sendiri. Fadzakara ta'ala fi hadhil ayah. Maka Allah menyebutkan pada ayat ini, yang menjadi pelajaran dari ayat ini, annahu, sesungguhnya, la ibrata bi tazkiyatil insani nafsahu, tidak dijadikan sebagai nilai ibrah manusia itu menganggap dirinya suci. Wa innamal ibratu bi tazkiyatillah lahu, akan tapi yang menjadi ukuran nilai ketika yang memberikan tazkiyah adalah Allah. Dalam perkara agama, yang berhak menentukan nilai ini orang bertakwa, ini adalah kekasihnya Allah, siapa? Allah, bukan pada manusianya. Sehingga yang menjadi ibrah itu bukan pada orang yang menilai. Makanya dalam penilaian itu tidak dikatakan objektif jika yang menilai dirinya sendiri. Akan objektif jika yang menilai adalah orang lain. Dari semua yang di sini yang paling pintar saya. Itu tidak bisa dinilai. Sampai ada juri, ada orang yang di luar yang dia menjadi hakimnya. Benar atau tidak ucapan tersebut. Maka pernyataan orang Yahudi bahwa mereka suci, yang lainnya tidak, maka la ibrotah, tidak ada ibrahnya. Wa innamal ibra bi tazkiyatillah, akan tapi yang menjadi ibrah adalah dengan penilaian dari Allah. Dan Allah menilai seorang hamba dengan nasab atau dengan zahir, dengan takwa. Hukum Allah menentukan orang itu mulia atau tidak mulia dengan takwa. Dan takwa di mana, Pak? Di hati. Dan itu adil. Jika Allah
jadikan istimewa seseorang karena zahir, maka nggak adil. Jika Allah menilai seseorang istimewa atau tidak istimewa dengan zahir, maka tidak terjadi keadilan. Misalnya dengan harta, apakah setiap orang berharta? Enggak. Dengan ketampanan, apakah setiap orang tampan? Ada yang tampan, ada yang agak kurang tampan. Namun Allah menilai seorang hamba dengan takwa, dan takwa letaknya di hati. Sehingga tidak ada seorang saya yang paling enggak. Hati siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kita semua manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian. Allah mengatakan kami yang menciptakan kalian. Kalian tidak tercipta dengan diri sendiri, tiba-tiba jadi manusia, enggak. Khalaqna, kami yang menciptakan kalian. Maka pada penciptaan manusia Allah jadikan min dzakar wa untha. Ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'ubah. Setelah Allah ciptakan manusia, ada laki-laki dan perempuannya, apa yang terjadi? Berkembang biak. Setelah berkembang biak yang banyak, ja'alnakum, kami jadikan kalian syu'ubah, berbangsa-bangsa. Ada bangsa, berbangsa-bangsa. Wa qabailah, berkabilah-kabilah. Lebih besar mana, bangsa atau kabilah? Bangsa. Jadi bangsa itu lebih besar. Kabail, kabilah-kabilah, suku agak kecil. Suku atau apa Pak? Ras atau ya kesukuan. Ada suku apa Pak? Di masjid ada suku apa aja nih? Suku Jawa, Sunda, Bugis, Betawi, dan seterusnya. Apa tujuan Allah menjadikan berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah? Lita'arafu, agar saling mengenal. Ternyata apa? Ciptaan Allah itu unik. Maksudnya indahnya sesuatu dengan keanekaragaman. Orang Jawa seperti ini, orang Bugis seperti ini, orang Sunda seperti ini. Ada gak perbedaannya Pak? Ada. Ada kelebihannya masing-masing? Ada. Dan ada kekurangannya. Sampai belajar tahsin itu apa? Masing-masing suku itu ada kekurangannya. Orang Jawanya dengan medoknya, orang Sulawesinya dengan daknya al-lazina, orang Sundanya dengan mijonnya, jimnya susah. Orang Madura dengan masing-masing tempat itu ada kekurangannya. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya. Apa tujuannya? Agar lita'arafu, untuk saling mengenal. Itu baru belajar tahsinnya. Belum lagi makanannya, belum lagi karakternya, belum lagi banyak keanekaragaman, agar satu sama lain bisa saling belajar. Setelahnya baru Allah mengatakan inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian siapa? Atqakum, yang paling bertakwa. Jadi gak ada namanya kedudukan atas dasar duniawi atau zahir, enggak ada. Dan juga demikian dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Tuhan kalian satu. Allah Subhanahu wa taala.
Ala la fadla li Arabiyyin ala a'jami. Ketahuilah tidak ada kelebihan khusus bagi orang Arab atas selain Arab. Tentu lagi apa? Ini di mata Allah tidak ada kelebihan sama sekali. Orang Arab sama orang Indo sama. Meskipun sama atau beda, Pak? Orang Asia sama orang Arab sama atau beda? Ibu-ibu kalau apa dikasih pilihan menantu Arab apa menantu Indo? Beneran nih. Duniawi ada perbedaannya, tapi di mata Allah ini kita bicara masalah penilaian Allah. Orang Asia, orang Arab mancung-mancung, matanya masya Allah. Orang Asia mancung tapi agak kurang dikit. Namun semuanya tidak ada keistimewaan lebih. Yang maju orang Arab atau enggak orang Arab tetap jalan. Yang imam orang Arab atau enggak orang Arab, ya, yang imam. Tidak ada. Wala li'ajamin ala Arabi. Demikian juga orang yang non Arab atas orang Arab, enggak ada kelebihan sama sekali. Semuanya sama. La ahmar wala aswad, baik yang sawo mateng maupun yang hitam. Yang kulitnya sawo mateng maupun yang aswad, yang hitam. Kita ini masuk yang mana, Pak? Sawo mateng kan? Ada yang hitam, hitam legam. Wala aswad ala ahmar, dan orang hitam atas orang sawo mateng. Atau dalam riwayat yang lain, al-abyad wa aswad, orang putih atas orang hitam, atau orang hitam atas orang putih. Illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Ketua ataupun anak buah di mata Allah sama, di mata Allah. Kalau secara jabatan ya ada, tapi di mata Allah semuanya hamba Allah. Yang paling mulia, in akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa. Dan takwa di mana? Di hati. Bisa gak dibangga-banggakan? Saya paling bertakwa nih, lihat-lihat hati saya. Gak ada. Justru orang yang paling bertakwa itu paling takut jika dia bukan ahli takwa. Justru orang bertakwa itu orang yang paling khawatir dianya bukan ahli takwa. Justru yang gak takwa itu merasa paling bertakwa. Sebagaimana para sahabat. Para sahabat itu justru paling takut jika mereka itu bukan yang terbaik. Ketika Aisyah membaca firman Allah, "Summa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba kami. Maka di antara hamba-hamba Allah ada yang zalim, ada yang muktasid, tengah-tengah, ada yang sabiqum bil khairat, orangnya berlomba-lomba dalam kebaikan terus. Jadi ada orang yang terbaik, ada yang tengah-tengah, ada yang zalim. Yang terbaik wajibnya, sunnahnya dikerjakan. Yang muktasid, yang wajib-wajib aja. Yang zalim, wajibnya kurang, sunnahnya kurang, lebih banyak mubah dan makruhnya yang dikerjakan. Para sahabat mengatakan, di antara Aisyah dan kami itu merasa masih di tingkatan yang zalim. Para sahabat merasa masih di tingkatan yang zalim. Padahal mereka siapa? As-sabiqunal awwalun. Mereka adalah orang-orang pendahulu yang pertama. Bahkan Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dengan para sahabat dan mereka pun ridho. Kalau Allah ridho dengan para sahabat, kalau kita belum ada jaminan. Sehingga Allah mengatakan
balillah yuzakki may yasha. Orang-orang Yahudi mereka mengeklaim paling suci. Justru Allah itu yang mensucikan. Penilaian itu bukan dari orang, bukan dari manusia, namun penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa paling suci. Wa a'lamu bimanittaqa, dia Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Dan kita pun merasa kita itu jadi orang baik karena kita memang orang baik atau karena pertolongan Allah. Masya Allah, Pak, sampean orangnya baik sekali. Oh, saya kok memang keturunan orang baik ini. Sama kok orangnya soleh banget ya. Oh, memang kalau kami ini terkenal dengan kesolehan. Enggak, justru orang beriman itu merasa bahwa kita ini orang baik. Jadi orang baik karena taufik dari Allah. Apa tujuannya? Agar senantiasa kita menggantungkan hati pada Allah. Kita merasa tawadhu, tidak sombong, tidak ujub. Baiknya kita karena Allah menutupi aib dosa kita. Allah selamatkan kita dari dosa. Seandainya Allah tidak memberikan keselamatan, kita sama. Itulah diantaranya firman Allah dalam surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki may yasha. Seandainya bukan karena taufik, rahmat, karunia Allah kepada kalian, tidak ada seorang pun yang bersih suci. Akan tapi Allah yang mensucikan, membersihkan, menjaga, memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Sehingga seorang mukmin ketika dia memahami ayat ini, dia senantiasa bisa mengembalikan kebaikannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiknya kita bukan semata-mata kita adalah orang baik, namun karena Allah menjaga kita, Allah menutupi aib kekurangan kita, Allah menyelamatkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita hingga kita kembali kepadanya. Karena waktunya sudah jam 6 lebih, kita cukupkan dulu dan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak yang kabarnya? Nggak pernah ketemu. Ya. Salah tuh beliau dicari sesama. Semalam tuh sholat berjamaah itu berantakan. Apa itu? Sholat isya berjamaah. Ada yang makmum di shop kedua itu dengan